Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqilah bi anwa'il adatal mukhtalifah walidzalika aujama'inal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, Panitia Lomba Fashion 2026 yang semangatnya luar biasa, serta seluruh pemirsa dimanapun kalian berada. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Segenap sanjung yang tertumpu hanyalah milik Allah yang Maha Agung. Salawat berbingkai salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti. Yakini Nabiyina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati, para penonton yang saya cintai, dapat salam dari saya di sini. Saya Devina siap beraksi. Perkenalkan, saya Devina Akila yang selalu mengusahakan apa yang sedang ia kehendakinya, walau keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan dakwah ekonomi syariah dengan tema penerapan nilai-nilai dan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan perekonomian melalui perintah zakat serta prinsip no riba dan no judi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar harta manusia terus berputar sehingga dapat menghidupkan perekonomian umat. Dalam Quran surah Yunus ayat 55 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqq walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Ayat ini mengingatkan bahwa sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, janganlah kita menumpuknya, tetapi harus kita kelola dan memanfaatkannya. Karena Allah sangat membenci orang yang suka menumpuk-numpuk hartanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan keras dalam Quran surah Al-Humazah ayat 1 dan 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailun likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Aktivitas mengelola dan mengalirkan harta yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berupa perniagaan, sedekah, dan wakaf. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaila yakunu dulatan bainal agniya'i minkum. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar harta manusia terus berputar dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang saja. Di dunia segala sesuatunya mengalir. Oleh karena itu, kita lihat ada kehidupan di sekeliling kita. Apabila tidak mengalir, maka tidak ada kehidupan. Misalnya, orang meninggal karena penyakit jantung itu karena aliran darah ke jantungnya tersendat. Atau pasar, apabila tidak ada aliran uang atau tidak ada pembeli, maka pasar tersebut lambat laun akan tutup.
Jadi makna aliran itu untuk menghidupkan, karena itu sudah hukum Allah dan sunnatullah. Tetapi dalam berniaga atau jual beli, kita harus mengetahui hukum yang baik itu bagaimana. Sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar transaksi dilakukan secara suka sama suka dan tidak dilakukan dengan cara yang batil. Jadi dalam berniaga, jual beli atau usaha apapun, pegang teguh prinsip muamalah, yaitu ketika berniaga, jual beli atau usaha, kedua belah pihak harus saling ridho sehingga tidak menimbulkan unsur mudarat atau bahaya di dalamnya. Jadi untuk terhindar dari itu, jauhilah gharar dalam jual beli, yang artinya tidak ada kejelasan dalam proses jual beli, serta keraguan dan hal-hal yang menimbulkan ketidakrelaan dari dua belah pihak. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, salah hilap mohon dimaafkan. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.